Malam, sorry telat ya, tadi janjinya jam setengah 10, tau-taunya baru bisa lab jam setengah 11. Eh, Sorry, karena tadi ada tamu ya. Ya, selamat malam. Selamat malam Kamis ya hari ini ya, malam Selasa ya. Selamat bermalam Selasa. Jadi seperti yang saya janjikan, saya akan lab terkait dengan kasus pelakor. Nah, ini kalau pelakor nih ramai penontonnya biasanya. Jadi ini khusus perempuan. Dulu saya pernah lab juga seperti ini, cuma saya hapus karena banyak pelakor yang terima kasih sama saya. Jadi videonya saya hapus ya. Kalian nonton video ini, kalian share ya, kalian share, mudah-mudahan kalian tahu apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini hari ini terjadi ya, terjadi dua-duanya. Saya lagi di rumah, jadi terjadi dua-duanya masalah pelakor. Saya lab seperti ini bukan mau menjelekkan orang, bukan mau menjelekkan pelakornya, bukan mau menjelekkan istri saya, bukan niat mau jelekin siapa-siapa. Saya cuma bercerita apa yang saya alami ya, dan orang lain yang mengalami. Jadi kalau saya nanti cerita, jangan saling menghujat. Jangan saling menghujat, Pak pelakor gini. Pelakor tuh nggak akan ada kalau tidak ada kalkulator. Ya. Kelakuan oknum laki-laki kotor. Jadi saya mau cerita nih. Ini real ya. Di Singkawang juga pernah terjadi. Nah, kalau tadi terjadinya di luar Singkawang. Tapi saya pernah sampaikan sama dia. Banyak orang bertanya-tanya, Pak, kenapa sih kok istri saya bisa jadi tersangkanya? Istri saya bisa salah, Pak, katanya. Banyak yang japri sama saya juga, Pak, kok istri saya bisa salah, katanya. Jadi saya sampaikan di sini, kenapa istri saya bisa salah? Karena istri saya ini nggak sabaran. Ya, saya jelasin dulu sama kalian. Di Indonesia ini tidak ada pasal perselingkuhan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, di Indonesia ini tidak ada namanya pasal perselingkuhan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, di Indonesia ini tidak ada pasal perselingkuhan. Yang ada dalam Undang-Undang KUHP itu pasal perzinahan. Diatur dalam pasal 284 ayat 1. Ya, pasal 284 kalian bisa buka sendiri di Google. Ya, pasalnya pasal apa? Di situ dijelaskan pasal perzinahan. Tidak ada pasal perselingkuhan. Ya, tidak ada pasal perselingkuhan. Kenapa saya bilang istri saya ini jadi salah? Karena saya sendiri pernah nanganin kasusnya. Bukan boleh, selingkuh itu nggak boleh, saudara. Ya, ada aturannya. Jadi bukan pasal perselingkuhan, pasal perzinahan. Ya, kenapa saya bilang istri saya itu salah? Karena gini, pasal perzinahan itu diatur dalam undang-undang itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya ada, ya, alat bukti yang cukup. Mungkin kalau kalian dapat chatnya atau dapat fotonya bermesraan, itu belum bisa jadi alat bukti yang cukup. Ya, pasal perzinahan yang diatur dalam undang-undang itu apabila laki-laki dan perempuan melakukan hubungan layaknya suami istri, ya, dan berhubungan badan lah, terus mengeluarkan cairan spermanya. Nah, itu baru bisa dikatakan perzinahan. Kalian nggak bisa ketemu sama suami kalian lagi makan. Misal suami kalian lagi makan nih,
sama perempuan lah yang kalian anggap pelakor lah ya. Terus kalian datengin, kalian pukul, kalian hajar dia. Perempuan tuh kalian hajar ya. Kalian, makanya saya bilang jadi istri harus pinter. Kalian hajar pelakornya, kalian pukul pelakornya sampai mengakibatkan luka berat atau luka ringan. Kalian harus tahu ancaman hukuman perzinahan itu 9 bulan, saudara. Kalian bisa buka Undang-Undang pasal 284 ya. 284 itu ancaman hukumannya 9 bulan. Kalau Anda melakukan penganiayaan ya, yang sampai mengakibatkan luka berat, kepalanya berdarah, kalian bisa kena ancaman hukuman penganiayaan. Penganiayaan ini ancamannya kan jelas nih, ada yang di bawah 5 tahun. Kalau penganiayaan berat sampai mengakibatkan luka berat, meninggal, ancamannya di atas 5 tahun. Yang seperti itulah yang terjadi hari ini. Jadi ibu itu di luar Singkawang ya. Dia pernah cerita sama saya. Dan saya bilang sama dia, ibu gak boleh pukul pelakornya. Kenapa? Karena ibu gak punya bukti yang kuat. Ibu ketemu sama suami ibu lagi jalan di mall, terus lagi makan, ibu pukul dia, itu gak bisa ibu bilang perzinahan. Karena dalam undang-undang itu tidak ada pasal perzinahan. Yang ada dalam undang-undang itu tidak ada pasal perselingkuhan. Yang ada pasal perzinahan. Nah, terkadang perempuan ini mungkin emosi gitu kan, atau laki-laki emosi lihat suaminya tidur sama orang lain, atau lihat istrinya tidur sama orang lain, khilaf, mukul, namanya orang emosi kan, mukul membabi buta, mengakibatkan luka berat, luka ringan, itu udah masuk penganiayaan. Sedangkan kalian membuktikan dia berzina itu nggak bisa, bos. Berzina itu ada unsurnya. Maka tidak saya bilang istri saya itu sering salah. Ini kejadian di luar Singkawang. Akhirnya yang bersangkutan dilaporin polisi. Istri saya dilaporin polisi karena melakukan penganiayaan terhadap perempuan. Ya, yang mana itu dia lagi jalan kemana gitu, dicegat terus dihajar. Hajarnya bukan satu orang, ramai-ramai. Jadi perempuan itu mengalami cedera kepala. Perempuannya nggak terima, lapor ke polisi. Kalian udah kena itu. Tapi kalau kalian membuktikan dia melakukan perzinahan, nggak bisa. Harus ada unsur-unsurnya. Halo? Maulah. Saya lagi live, bentar aja telepon lagi ya, nanti Bu ya. Ya. Kalian bisa lihat dalam undang-undang ancaman penganiayaan ringan, penganiayaan berat, sama kasus perzinahan. Oke lah. Dia terbukti melakukan perzinahan, ya. Kalian tangkap dia dalam hotel dalam keadaan bugil, dia sudah melakukan perzinahan. Terus kalian datang rame-rame nih. Kadang-kadang perempuan kan banyak teman-temannya, atau laki-laki juga banyak temannya. Menghajarlah selingkuhan itu, mengajar perempuannya, mengajar atau laki-lakinya, dihajar. Malum lah, orang emosi kan. Jadi dihajar habis-habisan yang mengakibatkan luka berat atau bahkan meninggal dunia. Kalian jadi tersangkanya. Sama-sama tersangka, tapi kan harus lihat dulu, dia ancamannya 9 bulan loh. Kalian ancamannya di atas 5 tahun loh. Jadi kalian jangan mohon maaf ya, jangan kurang pintar sendiri gitu loh. Dulu saya pernah live kan seperti ini, tapi setelah saya live kan banyak pelakor chat saya. Makasih infonya Pak Ipan. Nah, langsung saya hapus live-nya kemarin tuh. Cuma ternyata kejadiannya terjadi lagi. Dulu di Singkawang juga sama. Dulu di Singkawang saya pernah nanganin juga. Akhirnya istri saya ngemis-ngemis supaya cabut laporan. Sama pelakurnya itu. Saya bilang, ibu caranya salah. Cara ibu ini salah. Cara ibu ini tidak dibenarkan. Ibu harus mukul ya sampai kepalanya itu bocor, menimbulkan luka berat atau apalah gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Memang ya kayak gitulah, saya berbicara kan sesuai undang-undang, supaya kalian kalau ada pasangan kalian seperti itu, kalian harus pintar-pintar lah ya. Jangan kalian emosi membabi buta
akhirnya mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Kalian pasti bilang sama saya, Pak Ipan nggak pernah ngerasain bagaimana sakitnya dikhianati. Saya sudah pernah ngerasain, ya. Keluarga saya hancur ya. Mohon maaf lah ya. Saya kawin yang kedua kali ini. Istri ini istri yang kedua. Istri pertama saya cerai. Kalau kalian berbicara Pak Ipan nggak pernah ngerasain sakit hatinya seperti apa, saya sudah ngerasain. Saya sudah ngerasain. Tapi saya nggak bodoh gitu loh. Saya nggak mau bodoh. Saya harus pinter. Kalau saya hilap, kalau saya kalap, mukul atau bagaimana yang mengakibatkan seseorang itu mengalami luka berat, kan saya yang jadi binasa. Ya kesalahan istri itu di situ. Bagaimana Pak kalau saya mau ngelaporin suami saya yang selingkuh? Ibu harus ikut caranya, ya. Caranya ibu harus tahu kalau memang suami ibu berselingkuh atau istri kamu berselingkuh, ya pandai-pandailah kalian jadi detektif. Intai dia, kemana dia, ikutin dia. Pada saat masuk hotel, jangan langsung gerbek. Biarkan dulu setengah jam kah, tangkap. Nah seperti itu, jangan kalian udah tangkap terus kalian hajar ramai-ramai. Nah itu kan jadi nimbulin masalah baru buat kalian, ya. Tadi ini kesian saya ibu itu. Saya udah bilang sama dia, ibu jangan main kekerasan. Kalau ibu main kekerasan, ibu nanti bisa dijadiin tersangka sama dia. Tapi ibunya itu nggak sabaran, dia emosi gitu bang. Emosi, mukul, pakai asbak. Pakai asbak itu, jadi kepala itu berdarah. Akhir laporlah si perempuan itu. Halo Bu. Halo, selamat malam Pak. Malam. Numpang ngajak Pak. Iya. Itu tadi yang saya kirim ke Bapak itu Facebook itu orang dia soalnya melakukan penipuan terhadap anak saya. Kira-kira bisa dilacak nggak ya Pak ya? Nanti saya telepon ibu lah, saya lagi live ini. Ya. Saya lagi live nih. Oke lah. Ya. Nah. Ya kalau kalian maunya seperti kalian ya terserah. Saya cuma ngasih tahu aja. Saya nanti dibilang bela pelakor lagi. Bukan, saya bukan bela pelakor gitu, Pak. Saya cuma nyampaikan apa yang saya alami, apa yang pernah saya tangani kasusnya seperti itu. Jangan kalian itu emosi, kalap, mukul, mengakibatkan luka berat yang dia belum tentu melakukan perzinahan. Ingat loh, kalian harus punya alat bukti yang kuat loh. Kalau kalian nggak punya alat bukti yang kuat, nanti kalian dilaporin balik. Ya, ini kejadiannya tadi ini. Saya bilang coba ibu komunikasikan lagi sama suaminya, maksudnya biar suaminya yang merdain ya. Tapi ya susah gitu Bang, susah karena kalau udah seperti itu ya mohon maaf ya, pelakornya di atas angin gitu Bang. Ya saya juga nggak nyalain pelakornya ya. Aduh saya kok cerita pelakor ini jadi ini kontak saya ini kalian nggak percaya, ini pelakornya nih. Saya liatin sama kalian ya, pelakor ya. Di kontak saya ini, saya kalau sebut namanya saya lupa, tapi kalau saya bikin pelakor-pelakor kayak ini saya pasti ingat orang yang mana-mana aja nih. Dan pasal perselingkuhan ini itu delik aduan. Kalian harus tahu delik aduan apa? Delik aduan ini harus ada yang melaporkan. Jadi kalau suami kalian berselingkuh, tapi kalau istrinya kalian nggak lapor, nggak bisa diproses. Sama Pak Ipan, saya ini sama suami orang, terus saya hamil nih, saya minta pertanggungjawaban sama suami orang. Kalau istrinya tidak laporkan kalian perzinahan, itu nggak bisa ngapa-ngapain loh perempuannya loh. Makanya kalian perempuan harus hati-hati. Kalau kalian misalnya saya selingkuh sama suami orang, terus saya hamil, saya minta pertanggungjawaban.
Kalau suami itu tidak mau tanggung jawab, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Ini udah melakukan perzinahan Pak, iya, ini delay aduan loh. Yang bisa melaporkan suami dia, istri dia. Kalau istrinya bilang udah nggak usah dilaporin lah, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalian kalau nggak percaya sama saya, kalian bisa buka pasal perzinahan 284 ya, sama pasal itu ancamannya 9 bulan dan harus ada saksi ahli. Saksi ahli siapa? Setiap yang melakukan perzinahan itu ada namanya nanti divisum. Itu biasanya itu kalau divisum itu ya dilihat dari spermanya ada nggak di dalamnya kelamin perempuan itu ada nggak spermanya. Kalau ada baru bisa dikatakan perzinahan. Tapi kalau dia lagi nongkrong di mall, lagi makan di mall, kalian hajar-hajar, itu udah salah benar kalian. Apalagi sampai mengakibatkan luka berat. Nah gitu loh, kalau sampai mengakibatkan luka berat, ya risiko kita yang tanggung gitu loh. Bukan mau bela pelakor, enggak, saya cuma ngasih tahu aja. Kalau kalian pun, Pak saya emosi Pak, lihat suami saya kayak gitu, ya saya juga pernah ngalami hal seperti itu gitu loh. Saya banyak ngalami hal seperti itu, tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Ini undang-undang yang berbicara. Ancaman hukuman pelakor 9 bulan. Kalian melakukan penganiayaan berat, ancamannya di atas 5 tahun. Apalagi sampai cacat fisik gitu kan, meninggal dunia lebih parah lagi. Karena kalau orang emosi ini kadang-kadang kalap, lupa dia. Setelah terjadi dia baru sadar. Ya, ada caranya kalian biar hukum sosial ini, nah sama kayak gini nih. Kalian posting nih, perempuan ini pelakor, ngambil laki orang, bla 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 semuanya. Kalau kalian dilaporin, kena kalian. Biasa kan ibu-ibu seperti itu tuh, pakai akun asli, posting ini pelakor, bla 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 gini, habis dijelekinnya orang. Kalian bisa dilaporin. Kenapa? Dia belum tentu melakukan perzinahan sama suami kalian. Tapi kalau kalian sudah posting seperti itu, kalian sudah bikin mempermalukan orang. Sudah memfitnah orang. Sudah memfitnah orang yang belum tentu kebenarannya. Sedangkan dia belum tentu terbukti kalau dia melakukan perzinahan sama suami kalian. Kalian harus pinter. Ya, saya bukan mau ngajarin kalian biar pinter, tapi ada caranya. Nanti kalau saya ajarin, saya sebutin gimana sih caranya biar pelakor itu malu atau bagaimana. Hukum sosial ini lebih sakit loh. Hukum sosial lebih sakit loh, lebih berasa loh. Tapi ada caranya. Jangan kalian pakai akun asli kalian. Ya, jangan pakai akun asli kalian. Nah, kalau akun asli kalian ketahuan. Oke? Sudah jelas masalah apa? Masalah pelakor ya. Sudah. Kenapa sih orang yang istri malah jadi salah? Ya salahnya di sini. Kalian kalau ajukan pengadilan ya, kalau kalian tahu suami Anda atau istri Anda berselingkuh, ajukan ke pengadilan. Nah, kalian sudah menang 1 poin. Ya, biasanya hak asuh anak itu nggak akan pernah jatuh ke orang yang salah. Hak asuh anak itu jatuhnya ke tangan orang-orang yang benar. Misalnya kalau istri kalian melakukan perselingkuhan, nah itu udah hak asuh anak itu jarang jatuhnya ke tangan orang tua yang bersalah. Sudah, 1 ya. 1, kalau polisi selingkuh lebih gampang lagi, Bu. Ada proposnya. Nggak lapor aja. Sudah, 1 ya. Ya, Gazia. Pinter kamu. Saya nggak ngomong ya. Sudah 1. Kenapa istrinya salah ya? Tadi melakukan kekerasan yang belum tentu si perempuan itu terbukti melakukan perzinahan. Dan tidak ada undang-undang perselingkuhan dalam undang-undang di Indonesia ini, tidak ada undang-undang perselingkuhan. Yang ada itu undang-undang perzinahan. Oke. Saya lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu apa? Yang masalah hamil ya. Yang masalah hamil. Kenapa sih nggak bisa dituntut orang hamil? Nah ini hamil luar nikah laki-laki tidak bertanggung jawab.
Saya mau kasih tahu kalian para perempuan, ya, mau kasih tahu para perempuan khususnya ya, dimanapun berada, kalian yang belum nikah harus tahu, ya. Kalian pacaran silahkan, tapi kalian harus ingat pacaran itu belum tentu jadi suami kalian, ya, belum tentu menjadi suami kalian. Kasus ini di Singkawang juga ada kemarin, terus di luar juga ada hari ini. Dia hamil sama cowoknya, terus cowoknya nggak mau tanggung jawab. Bisa nggak dipidana cowoknya? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak dipidana cowoknya karena tidak bertanggung jawab karena telah menghamili anak orang, ya. Jadi kalau wanita yang sudah dewasa, ini saya kasih tahu ya, wanita yang sudah dewasa melakukan hubungan intim, ya, layaknya suami istri, sama laki-laki juga yang sudah dewasa, dia suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, ya. Terus perempuannya hamil, perempuannya itu minta pertanggungjawaban laki-laki, tapi laki-laki nggak mau tanggung jawab. Itu nggak bisa dipidanain, om, ya, nggak bisa dipidanakan kalau dia dewasa, ya, sama-sama sudah dewasa dan tidak ada unsur paksaan, suka sama suka, itu tidak bisa dipidanakan. Kenapa Pak tidak bisa dipidanakan? Karena atur-atur undang-undang seperti itu. Ini ngapain lagi lupa itu telepon-telepon ini? Tunggulah orang lagi lab ini. Lupa itu ini ribut terus sama si itu. Tapi ya nggak selesai. Pusing ngurusnya. Nanti telepon lupa itu ya. Saya lagi lab ini. Ya. Ini benar loh. Nggak bisa dipidanakan. Kalian yang sudah dewasa melakukan hubungan intim selayaknya suami istri, terus kalian hamil, itu nggak bisa dipidanakan. Beda, ya, beda kasusnya kalau kalian di bawah umur. Kalau kalian di bawah umur, terus melakukan hubungan intim suami istri, kalian suka sama suka, kalian nggak hamil pun kalau orang tuanya tahu, kalian bisa dituntut. Ya, anak di bawah umur itu jangan macam-macam loh. Jangan macam-macam sama anak di bawah umur, ancamannya ngeri. 15 tahun. Ya. Nah, kalau kalian sudah dewasa, kalian paksain dia harus nikahin kalian, kalau nggak saya lapor polisi, kalian nggak bisa seperti itu. Makanya kalian perempuan harus pintar-pintar, dalam arti kata ya, jangan mau dibodohi sama cinta. Kalau kalian dibodohi sama cinta, ya susah, ya. Apalagi dilakukannya berkali-kali. Saya hilap Pak, berapa kali ngelakuinnya, lupa Pak. Kan udah saking banyaknya gitu loh kan, jadi keenaan. Nah, jadi kalau kalian perempuan, pikir-pikirlah kalau mau kayak gitu, ya. Jangan kamu beranggapan kalau pacar kamu tuh ya calon suami kamu, belum tentu. Saya juga punya teman itu yang setia sama suaminya, itu pacaran cuma 1 kali aja. Habis itu gak pernah pacaran, nah dia setia sama suaminya. Bagus dia itu. Nah, kalau kalian, kecuali kalian di bawah umur ya. Kalau di bawah umur itu ada undang-undang yang melindungi kalian. Undang-undang perlindungan anak itu ada. Kalian melakukan hubungan suami istri, terus hamil atau tidak hamil, kalau orang tua yang gak terima, kalian bisa dilaporkan. Kalau udah dewasa nggak bisa bos, nggak bisa. Kalau sudah dewasa itu nggak bisa. Kalian pasti sudah punya pikiran, saya kalau melakukan hubungan intim kayak gini, ini resikonya seperti ini gitu loh. Kecuali tadi kalian dipaksa, beda. Kalau kasusnya dipaksa, diperkosa, nah itu beda. Itu udah beda lagi kasusnya. Tapi kalau suka sama suka, ya, tidak ada unsur paksaan, kalian melakukan hubungan suami istri, layaknya suami istri, terus hamil, cowoknya nggak mau tanggung jawab, kalian nggak bisa lapor ke polisi, pidananya nggak ada di situ. Palingan kalau kita itu bantu mediasi aja, kita panggil, kita selesaikan, maunya gimana, seperti apa. Nah, kalau mungkin ada yang pakai hukum adat ya, silakan aja kan. Kadang-kadang kan di daerah kan ada hukum adat mereka kan ya, ya silakan aja. Cuma kalau dipidanakan itu nggak bisa,
ya, kecuali anak di bawah umur. Kalau anak di bawah umur itu, kalau kalian suka sama suka, ya kalian pun tidak ada paksaan. Tapi kalau orang tua yang nggak terima, kalian bisa dilaporin. Ya, kemarin juga bisa kalian lihat kan di Singkawang kan, yang kakek-kakek melakukan kakek-kakek penjual balon kan, melakukan pencabulan di Singkawang itu ada masuk kemarin. Sampai sini sudah paham semua ya? Tuh, kakek penjual balon di Singkawang cabuli anak 6 tahun di toilet WC. Ya, harus hati-hati ya. Harus hati-hati kalian cabulan anak. Jadi sekarang harus hati-hati lah. Ada yang mau ditanyain lagi? Sudah? Pak, saya umur udah masuk belum? Di atas 17 tahun. Dewasa itu. Sudah ya? Sudah saya kasih tahu kalau perselingkuhan seperti apa. Ya, kalau kalian mau dengar ya silakan. Saya bukan bela pelakor, bukan bela juga istri saya cuma nyampaikan aja yang terjadi hari ini. Ya, yang terjadi hari ini kasusnya seperti itu. Saya nggak akan mau cerita kalau saya tidak ngalami kasusnya. Jadi kalau apa nih? Iya, Mom. Jadi kalau pelakor itu hamil ya nggak bisa dilaporin. Pelakor hamil sama suami orang, terus minta pertanggungjawaban, suaminya nggak mau, nggak bisa dilaporin. Malah pelakor itu malah bisa kena laporin sama istrinya. Jadi kalian harus pinter-pinter lah ya. Kalau mau selingkuh jangan ketahuan. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi ya hati-hatilah kalian ya, jangan macem-macem, khususnya yang muda-muda ini. Singkawang sudah banyak sekali terjadi, apalagi mereka yang pacaran tidur-tiduran sambil rekam-rekaman video. Nah itu janganlah. Saya sama istri juga nggak pernah pakai video ya, saya nggak pernah pakai video. Jangan pakai video-video lah, apalagi kalian masih pacaran. Kalau sudah video dipegang dia, selesailah hidup kalian ya. Ya intinya jagalah masing-masing keluarga kalian. Istri saya ada hak lapor polisi apa? Ada, punya hak. Kan saya bilang delik aduan. Kasus perzinahan ini delik aduan ya, harus ada yang melapor. Kalau enggak istri yang lapor, suami yang lapor. Kalau mama yang melapor, tetangga yang melapor, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, pertanyaan lucu nih. Nah, kalau berbicara sakit hati, berbicara rumah tangga hancur, saya sudah pernah ngalamin semua ya. Jadi kalau kalian bilang Pak Ivan rasanya nggak tahu sakitnya seperti apa, saya sudah merasakan. Saya sudah merasakan. Tapi saya harus pintar. Ya, harus pintar. Oke? Nah, kalau kalian kurang paham, kalian buka di Google, mungkin saya ada salah-salah, ya mohon maaf lah ya. Tapi intinya seperti itu ya. Wanita yang sudah dewasa berhubungan intim sama laki-laki yang sudah dewasa, sama-sama belum menikah, perempuannya hamil, perempuannya nggak bisa nuntut secara hukum pidana kepada sang laki-laki ya. Yang keduanya, istri sah kalau ketemu pelakor yang belum tentu melakukan perzinahan, karena dalam undang-undang itu tidak ada pasal perselingkuhan yang ada perzinahan. Kalian melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang itu luka berat atau bahkan meninggal dunia karena emosi kamu tadi kan, Anda bisa jadi tersangkanya. Jadi kalian harus pintar, harus smart ya. Walaupun kalian pasangan rumah tangga kalian sudah tidak harmonis, ya lebih baik ambil jalan tengahnya aja. Kalian masih muda ya, laki-laki bukan satu, perempuan juga bukan satu ya. Kalian masih bisa cari yang lain, walaupun anak tetap jadi korban. Daripada kalian mempertahankan rumah tangga yang gak jelas mau dibawa kemana,
lebih baik kalian akhiri, cari jalan masing-masing, cara hidup masing-masing. Rumah tangga itu nggak semanis yang kalian bayangkan. Kalau mungkin kalian pacaran, tai burung pun rasa coklat. Tapi terkadang sudah berumah tangga, coklat pun rasa tai burung. Tapi itu semuanya kita yang kita yang menjalaninya. Di sini saya juga bukan sok-sok alim, saya juga bukan sok-sok ini, enggak, saya cuma nyampaikan aja. Mudah-mudahan kalian semua selamat, kalian sehat semuanya. Oke, thank you, terima kasih, tetap semangat. Ya seperti itulah Pak, kalkulator itu, pelakor itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kalkulator Pak. Tahu kalkulator Pak? Kalkulator itu kelakuan oknum laki-laki kotor. Ya, saya dulu pernah jadi kalkulator juga, tapi dulu waktu muda. Kalau muda itu saya banyak mantan pacarnya. Saya kemarin dicat orang. Saya dicat orang sama mantan pacar saya yang saya lupa. Karena waktu saya sekolah itu pacar saya itu banyak memang. Kalau dulu kan saya masih ganteng gitu Pak. Kalau sekarang udah lonyin, udah tua saya. Tuh. Kalau dulu itu saya punya pacar yang saya lupa gitu, siapa namanya gitu Pak. Saya bilang kamu salah satu dari pacar saya kah? Saya bilang. Dibilang iya. Cuma nih saya liatin kamu. Saya nggak liatin nomor teleponnya, saya liatin chatnya aja ya. Ini. Tuh. Tuh. Kamu bukan pacar saya kan? Karena pacar saya dulu banyak, lupa saya bilang. Salah satunya cuma nggak begitu lama dekat karena dirimu playboy. Karena kebanyakan makanya lupa katanya. Tuh. Saya tuh kadang-kadang ya, kalau laki-laki ya, kalau saya kan dulu nakal ya, ceweknya banyak. Memang cewek saya banyak dulu. Saya sekolah STM. Cewek saya banyak, tapi nggak apa-apa lah. Kalau dulu kan kita masih muda, masih jiwa-jiwa muda lah, belum kenal ini itu. Kalau mau nakal lah. Kalau sekarang udah tua, jangan nakal-nakal lagi ya. Saya tetap contoh kawan saya yang dia itu pacaran seumur hidup cuma 1 kali, dan dia sekarang sudah menikah. Alhamdulillah ya, saya juga salut sama dia. Pacaran 1 kali seumur hidup itu luar biasa sekali lah. Oke, kalau mau tahu kisah saya nanti saya ceritain lagi seperti apa kisah saya, seperti apa kenakalan saya dulu, seperti apa miskinnya hidup saya. Nanti saya akan ceritain sama kalian di lain waktu ya. Lebih baik mantan penjahat daripada mantan ustadz ya. Lebih baik mantan penjahat daripada mantan ustadz ya. Kalau kita penjahat sudah pernah jadi orang baik, alhamdulillah. Dan saya juga nggak pernah bilang saya baik, enggak. Saya juga banyak nakalnya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.